agar pembaca kita itu lebih mudah memahami. Nah, itu kalau untuk desain grafis sendiri secara menurut aku ya. Nah, untuk Canva sendiri karena yang kita tahu itu Canva itu aplikasi yang simple ya. Jadi bukan yang benar-benar aplikasi yang kompleks seperti CorelDRAW atau apa namanya AI yang bisa membuat vektor-vektor sendiri ataupun ilustrasi-ilustrasi sendiri. Nah, maka kita butuh aplikasi penunjang atau web penunjang untuk selama penggunaan Canva itu sendiri. Apalagi kalau semisal itu Canva-nya itu bukan Canva premium, itu lebih otomatis kayak kalau menurut aku itu wajib untuk menggunakan aplikasi pendukung. Contohnya, itu kalau di sini ada 3 contoh ya. Sebenarnya ada banyak. Cuman kalau yang 3 aplikasi pendukung pokok untuk yang sering aku gunain itu ada ini, Pinterest, PNG Wing, sama Remove BG. Nah, untuk Pinterest sendiri itu untuk kita mencari ide-ide model-model desain grafis. Apalagi kalau Pinterest itu menurut aku cukup update ya untuk model-model desain grafis yang kekinian sekarang. Nah itu, jadi semisal kita mungkin kehabisan ide atau karena banyak pesanan yang datang terus akhirnya kita stuck dengan ide-ide kita, nah itu kita bisa membuka apa namanya aplikasi atau web di Google yaitu Pinterest. Nah itu kita bisa mencari tulis saja keywordnya itu kayak semisal desain Instagram ataupun desain poster. Nah itu nanti akan muncul banyak variasi-variasi desain orang-orang yang bisa kita amati tiru modifikasi ya. Jadi nggak boleh sama plat karena semisal kita hanya mencopot dan lalu menempel itu nanti akan terkena plagiat. Nah, terus yang kedua itu ada PNG Wing. Nah, PNG Wing sendiri itu elemen atau ilustrasi PNG gratis. Jadi semisal kita pengen butuh elemen pendukung untuk apa namanya mempercantik desain kita, nah itu kita bisa menggunakan PNG Wing tersebut. Nah, untuk webnya sendiri itu bisa kalian akses di pnjwing.com. Kenapa aku nyaranin PNG Wing dan nggak apa namanya free pick? Karena kalau free pick itu nggak semuanya itu gratis dan nggak semuanya itu berbentuk PNG. Sedangkan kalau PNG Wing itu benar-benar semuanya gratis dan semuanya itu berbentuk PNG. Jadi nggak ada background-nya sama sekali. Nah itu kalian bisa pakai web ini. Nah kalau yang ketiga itu remove BG. Nah ini untuk menghapus background. Jadi semisal ada foto nih, kan kalau di Canva itu udah ada apa namanya apa sih istilahnya buat menghapus background-nya kalau yang sekarang. Nah cuman itu Canva-nya itu harus premium. Sedangkan kalau misal kita pakai Canva yang gratis, itu nggak bisa untuk menghapus background. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan website ini, remove.bg. Ataupun semisal kita ingin nih mencari apa namanya elemen atau ilustrasi yang nggak kita temuin di PNG Wing, tapi kita nemuin di Freepik. Nah, itu kita bisa download dari Freepik. Habis itu baru kita hapus melalui background-nya di sini. Itu kalau semisal kita menggunakan Canva gratis ya. Kalau semisal kita menggunakan Canva Premium, kita nggak perlu pakai aplikasi ini karena sudah tersedia di Canva Premium. Selanjutnya, nah dalam desain grafis itu ada hal penting yang perlu kita pelajari. Nah, salah satunya yaitu hierarki visual. Dari teman-teman ada yang tahu nggak hierarki visual itu apa? Mungkin yang tahu bisa launcher atau suara. Ya, tadi siapa? Belum sih, belum tahu Mas. Belum tahu. Kalau untuk teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak hierarki visual itu apa? Kira-kira aja, menurut kalian. Kalau dilihat dari poin 3 ini, ada ruang kosong, tipografi, warna, dan kontras. Oke, karena belum ada yang jawab ya. Mungkin kalau hierarki visual itu singkatnya itu kayak penempatan tata letak dalam satu frame itu, di mana nanti
objek utamanya itu akan lebih terlihat. Jadi mengurutkan dari poin yang paling penting, terus yang nggak terlalu penting sampai yang paling nggak penting. Nah, itu yang disebut hierarki visual. Dan sebenarnya kalau hierarki visual itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Ada 7 kalau yang pernah aku baca. Cuman kali ini yang kita bahas ada 3. Yaitu yang pertama ada ruang kosong, yang kedua ada tipografi, ya, dan yang ketiga itu ada warna dan kontras. Nah, untuk yang pertama, itu ruang kosong. Nah, untuk ruang kosong sendiri, itu biasa disebut istilahnya itu sama orang-orang itu dengan istilah white white space. Jadi kayak apa namanya, di mana kita harus sebagai desainer grafis itu memberikan ruang kosong yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu padat. Karena ketika ruang kosong itu terlalu padat atau malah nggak ada ruang kosong sama sekali, itu malah kita memberikan pembaca itu tidak tahu poin pentingnya itu yang mana, karena saking penuhnya di halaman tersebut. Dan kebanyakan ketika kita awal-awal melakukan desain, itu biasanya kebanyakan ingin halamannya itu terlihat penuh. Padahal yang namanya ruang kosong dalam suatu frame atau suatu layout itu penting, karena memberikan sudut pandang pembaca agar tahu mana poin yang paling penting untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini aku ada 2 contoh nih, teman-teman. Yang kiri sama yang kanan. Nah, yang kiri ini biasanya bakal dilakukan oleh yang pertama kali orang-orang mendesain. Terutama aku juga dulu waktu awal-awal desain itu ingin terlihat penuh, karena biasanya kalau penuh itu terlihat, kadang itu kita merasa bahwa saya itu keren atau dan sebagainya, itu menarik. Padahal belum tentu yang orang yang baca itu malah tertarik dengan apa yang kita desain, atau malah nggak menemukan poin utamanya dari desain tersebut. Nah, di sini ada 2 contoh. Contoh yang kiri dan kanan. Nah, kalau menurut teman-teman, lebih enak mana yang dilihat antara kiri dan kanan? Bisa ditulis di kolom chat, atau mungkin open mic diperbolehkan. Yang kiri. Kiri. Oke, kanan. Ada lagi? Oke, kiri ya. Sebenarnya kalau secara teori yang ruang kosong ini lebih nyaman ketika kita menggunakan desain yang sebelah kanan, teman-teman. Kenapa sebelah kanan? Karena pertama, antara yang gambar kiri dan kanan itu terlihat jelas ya, lebih padat yang kiri. Jadi kayak yang benar-benar space-nya itu dikit banget. Cuman sebelah sini, terus yang sini udah penuh ya, hitungannya udah penuh. Udah, cuman sini doang. Sedangkan kalau yang kanan, itu lebih banyak space-nya. Jadi masih bisa kita, masih bisa kita kasih tulisan-tulisan yang lain, ataupun cuma sekedar kayak gini pun udah tahu maksudnya gitu loh. Dan mana yang harus kita lihat terlebih dahulu. Tuh. Jadi kalau semisal ruang kosong itu emang agak sulit ya, jadi harus lebih sering dibiasakan sering-sering mendesain dan minta ke teman kita kira-kira itu jadi kayak kita minta pendapat teman kita untuk membandingkan 2 desain yang kita buat. Nah, dari 2 desain tersebut ketika kita sering emang melakukan, misal atau teman-teman ikut organisasi, itu kan biasanya kan kita disuruh minta untuk buat poster ataupun desain banner dan sebagainya. Itu nanti biasanya kita nggak cukup sekali jadi itu langsung fix. Biasanya nanti ada beberapa kali revisi. Dan itu biasanya salah satu yang direvisi itu mungkin karena terlalu padat ataupun terlalu kosong.
Nah, selanjutnya itu yang kedua ada tipografi. Untuk tipografi sendiri itu seni dalam melakukan apa ya, font, ukuran font. Nah, dalam tipografi itu ada ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait judul. Untuk terkait judul itu satu, font itu harus tegas untuk terkait judul ya. Yang kedua, harus lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu judul itu kayak mewakili keseluruhan isi. Nah, terus yang ketiga, dalam melakukan hierarki tipografi, itu kita bisa memasukkan dalam satu desain itu bisa 4 atau maksimal 4 ataupun kurang dari 4. Jadi contohnya di sini. Ini contoh yang pertama ya, nanti ada 2 contoh. Contoh yang pertama, ini ada judul latihan desain grafis, tanggalnya Jumat, ini tanggal sama waktu sama tempatnya. Itu mungkin bisa di panitia. Tolong panitia mungkin bisa di Oke, sebentar Mas. di unmute, di mute. Oke. Nah, di sini kita ada 2 perbandingan ya, teman-teman, terkait tipografi. Yang kiri sama yang kanan. Nah, di sini untuk judul dan isi itu ukuran sama jenis fontnya sama. Sedangkan yang kanan itu kita menggunakan 2 font yang berbeda dengan ukuran font yang berbeda juga. Jadi antara judul sama isi ini berbeda ya, sangat terlihat jelas. Nah, dari sini menurut teman-teman lebih enak yang dilihat yang mana? Antara yang kiri sama yang kanan? Yang kanan sih. Yang kanan. Soalnya emang lebih terlihat jelas sih enak yang kanan karena secara orang ketika lihat itu yang pertama kali udah tertuju yang paling besar, dan yang paling besar itu biasanya judul. Nah, sedangkan kalau yang ketika kita lihat yang kiri, ketika sama-sama besar, kita belum tentu orang itu baca dari yang paling atas, belum tentu dari yang ini pelatihan desain grafis. Bisa jadi orang lihat dari jamnya dulu, bisa jadi malah dari sininya dulu, karena faktor ukuran font yang sama-sama besar dan sama-sama satu jenis. Dan ini bold semua. Ya, mungkin belum terlalu terlihat ya kalau yang ini. Mungkin yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ini sama ya untuk yang tadi, yang pengertian desain grafis. Nah, cuman bedanya di sini ada yang kita boldkan. Jadi fungsi hierarki tipografi itu gimana caranya pembaca itu tidak perlu membaca keseluruhan desain kita, tapi udah paham dengan maksud desain kita. Nah, contohnya di sini kita ingin memberikan pengertian desain grafis nih ke teman-teman membaca kita. Nah, kalau disuruh baca segini kebanyakan kan untuk para pembaca. Dan pasti rata-rata bahkan orang Indonesia ya itu termasuk orang yang malas dalam membaca. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatiannya itu kita bisa menggunakan hierarki tipografi yang tadi. Nah, di sini yang contoh pertama itu aku menggunakan 2 font yang berbeda, terus ditambahi dengan penguat garis putih. Nah, perbedaannya di sini cuman font sama boldnya doang. Kalau yang di contoh kedua, itu aku cuman hanya pakai 1 font, terus cuman di labelin garis putih.
nggak pakai bold ataupun kombinasi font yang lainnya. Nah, kalau menurut teman-teman, ketika teman-teman pertama kali buka sosmed ataupun dihadapin di mading ketika baca pertama kali, lebih enak yang mana? Dan lebih cepat tersampaikan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Oke, yang pertama. Jadi udah paham ya untuk terkait tipografi. Karena kalau menurut aku untuk terkait tipografi itu di antara hierarki yang lain itu menurut aku yang paling mudah itu terkait font. Oke, kita next ya. Yang terakhir itu ada warna dan kontras. Nah, untuk warna dan kontras ini mungkin terkait problematika warna dan kontras itu kebanyakan ketika kita pertama kali mendesain itu akan menggunakan banyak warna. Itu yang pertama. Yang kedua, warna dalam setiap font itu kadang berbeda-beda. Jadi semisal dalam paragraf pertama yang atas kita pakai warna putih. Terus yang kedua kita pakai warna hitam. Terus yang ketiga kita pakai warna kuning. Kadang ada yang pakai kayak gitu karena istilahnya apa ya, kelihatan cantik. Padahal bisa jadi itu malah terlihat terlalu ramai. Jadi malah pembaca itu bingung maksud dari desainnya itu apa. Dan yang mau dibaca dulu itu yang mana, karena saking berbeda-bedanya warna font tersebut. Terus yang kedua itu matinya warna font dengan warna background. Itu sering terjadi. Jadi kalau teman-teman mau cari aman, itu warna hitam sama putih. Untuk font itu biasanya aman untuk ditaruh di background mana aja. Contohnya ini kan warna pink nih, yaitu cenderung warna terang. Nah, ini aku ada warna putih di sini. Nah, ini masih bisa terlihat jelas dibaca ya, karena emang warna putih sama warna hitam itu warna yang paling aman untuk dalam hierarki warna dan kontras. Nah, terus yang kedua, ketika kita emang belum bisa menentukan warna yang kita inginkan ataupun kita belum terlalu ngerti terkait filosofi warna, biasanya kan ada kan yang pesanan itu minta desainnya itu warnanya harus sesuai dengan tema yang diinginkan. Jadi harus kayak selaras. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, semisal kita belum bisa menggunakan filosofi warna itu, kita bisa menggunakan palet warna. Nah, untuk palet warna sendiri itu kalian bisa akses di Google, itu ada banyak. Terus kalau nggak di Instagram, itu ada yang namanya color.cap. Mungkin teman-teman bisa dibuka aja Instagramnya, itu ada. Nanti aku tulis. Nah, itu nama Instagramnya. Itu ada banyak kayak acuan palet-palet warna yang banyak banget. Itu mungkin teman-teman bisa gunain. Nah, terus yang kedua, jangan terlalu menggunakan banyak warna dalam satu desain. Seperti yang aku katakan tadi, ada misal fontnya itu kalau bisa mungkin satu atau dua warna aja, itu udah cukup. Terus ini udah tadi ya, perhatikan warna font yang digunakan dengan background. Karena sering terjadi, jadi kayak malah ngotot ingin pakai warna putih, terus backgroundnya emang benar-benar terang, malah mati. Jadi malah nggak bisa kita baca. Atau mungkin kalau misalnya mau ingin tetap warna putih, terus backgroundnya warna terang, teman-teman bisa menggunakan di Canva efek berupa bayangan ataupun nanti ada efek timbul, nanti bakalan mau jelasin di ketika penjelasan terkait aplikasi Canva. Mungkin dari tipe hierarki itu ada 3 ini untuk teman-teman yang bisa pelajari terlebih dahulu, karena emang banyak banget macamnya terkait hierarki. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Canva ya. Tadi kan terkait desain grafis secara umumnya dan secara teorinya. Nah, untuk aplikasi Canva sendiri itu ada
dua ya yang dapat dipakai, ada yang di mobil sama di laptop ataupun website. Nah, kalau aku secara pribadi itu lebih sering pakai laptop karena emang lebih enak ya secara mobilitasnya. Dan kalau di apa namanya HP atau di mobil itu biasanya kalau aku pakai ketika di luar ataupun ketika memang ada revisian dadakan. Jadi kalau misalnya emang lagi di luar terus ada revisian dadakan, biasanya aku pakai HP. Karena kalau revisian itu cuma beberapa kita. Ataupun ketika emang ada pesanan dari komunitas itu dadakan, biasanya juga pakai HP. Dan tergantung skala ini ya kesulitannya. Karena emang menurut aku lebih enak di laptop sih. Oke, bentar ya, bikin stop share screen, kita ke aplikasi Canva. Udah kelihatan teman-teman? Udah, Mas. Oke, ini untuk tampilan halaman awal ini ya, aplikasi Canva. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri dulu, ini kita pengenalan terlebih dahulu ya, untuk terkait aplikasi Canva. Nah, di sini ada apa namanya, pemilik. Ini aku sendiri. Di sini ada beranda, untuk beranda tampilannya ini ya, ada. Ini untuk pilihan terkait apa namanya, ukuran yang ingin kita gunakan. Misalnya kita ingin buat presentasi, kita bisa menggunakan ini. Untuk media sosial berarti ini, video, dan seterusnya. Nah, ini yang di bawahnya beranda itu nanti ada proyek Anda. Nah, untuk proyek Anda sendiri, itu terkait proyek yang sedang kita kerjakan, ataupun semisal kita udah masukin beberapa apa namanya unggahan gambar, video, dan yang lainnya itu bakalan tersimpan di ini proyek Anda. Terus bawahnya itu nanti ada template. Untuk template sendiri itu berarti cari di sini. Dan aku juga kadang beberapa kali itu juga menggunakan template Canva, dan mungkin hanya beberapa tetap direvisi, ada beberapa direvisi karena harus ada sesuai ketentuannya. Ini untuk contoh-contohnya. Nah, kalau ada yang gambar mahkota ini tandanya kalian harus menggunakan Canva Pro atau Premium, jadi harus beli terlebih dahulu. Kalau aku sendiri pemakaian karena masih pemakaian pribadi ya, belum pemakaian secara apa namanya pendapatan, itu jadinya pakai yang free kalau aku sendiri. Jadi untuk teman-teman sendiri kalau emang semisal ingin memaksimalkan di Canva itu bisa menggunakan Canva Pro, tapi emang semisal kebutuhannya cukup dengan Canva gratis, it's okay dengan Canva gratis. Cuman kalau emang lebih enaknya kalau aku saranin ke Canva Pro karena nggak perlu mikirin apa namanya watermark dan sebagainya. Nah, untuk setelah template itu nanti ada dibagikan dengan Anda. Itu berarti semisal ada teman kita nih minta bantuan apa namanya merevisi atau minta bantuan untuk dieditin. Nah, itu bisa kita ngelihatnya di sini. Dibagikan dengan Anda. Jadi untuk pembagiannya itu kita menggunakan email ataupun nanti salin tautan juga bisa. Kalau dulu waktu awal-awal itu hanya bisa dibagikan dengan lewat email ya. Cuman kalau sekarang itu setauku bisa cuma pakai salin tautan dengan nanti apa namanya diubah pakai apa namanya pilihan editor. Terus selanjutnya ada sampah. Untuk sampah desain-desain yang kita nggak gunakan terus kita hapus biar nggak terlalu memenuhi. Dan itu nanti masuknya ke sampah. Terus di sini ada Ahmad Mufli Team.
Ini biasanya kalau di Canva Pro ya, yang pernah aku baca atau pernah aku lihat dari punya temanku itu, semisal kita ingin pakai Canva Pro, kita bisa menggunakan ini yang tim. Jadi kalau tim itu lebih murah. Jadi semisal setahun itu katakanlah 100.000 dalam 1 tahun penggunaannya. Nah itu nanti bisa dibagi anggotanya itu aku lupa maksimal 3 atau 5. Itu nanti bisa dibagi 5, semisal 5 berarti dibagi 5 orang. Jadi tiap orangnya 20.000 dan tiap 5 orangnya itu bisa menggunakan Canva Pro semua. Dan untuk undangan anggota berarti kita untuk menambahkan anggota. Terus selanjutnya itu ada temukan aplikasi. Ini aplikasi yang bekerja sama dengan Canva ya teman-teman. Seperti kayak Instagram, Google Drive, Google Foto. Jadi kita bisa langsung semisal dari edit Canva nih, terus kita pengen upload di feed Instagram atau story Instagram, kita nggak perlu untuk mengekspornya terlebih dahulu untuk dijadikan JPG atau PNG atau video yang lainnya. Nah itu kita bisa langsung ekspor ke Instagram langsung. Jadi nggak kesimpan ke galeri kita, tapi bisa langsung ke Instagram. Jadi meminimalisir penuhnya penyimpanan HP kita. Nah untuk kit merek sendiri, ini aku belum pernah pakai, cuman kemarin udah aku cek-cek, ini terkait ketika kita ingin menambahkan logo, terus palet warna. Jadi semisal nih kita nemuin palet warna yang kita suka, nah kita bisa masukin palet warna tersebut ke sini. Nanti otomatis ketambah di penentuan warna ketika desain. Untuk font merek ini, semisal kita nyari font di Canva itu nggak ada, terus kita nyari di Google itu ternyata ada, font yang di Google itu bisa kita download, terus bisa kita unggah di sini. Nanti bakalan langsung ada di pencarian font. Terus yang terakhir ini ada perencanaan konten. Untuk perencanaan konten ini terkait semisal kita ingin membuat konten 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan, itu kita bisa menggunakan ini. Ataupun kita ingin lihat editan kita yang lama, kita juga bisa menggunakan ini. Karena nanti hasil editan kita itu akan terdata di sini, kalau setahu aku ya. Tuh, untuk yang pengenalan sebelah kiri. Nah, sekarang kita kembali ke nah untuk mungkin kita langsung ke halaman utama ya. Oh ya, di sini ada ukuran khusus. Nah, ukuran khusus itu biasanya aku gunain ketika emang pesanannya itu misalnya di feed Instagram kita diminta untuk membuat satu row itu jadi ada 3 feed yang nyambung. Kan kalau di Instagram itu kan ada 3 kotak ya teman-teman. Nah kalau satu baris full itu namanya satu row. Nah jadi kalau satu row itu ukurannya berarti tinggal dikaliin tingginya 1080 pixel atau 1080 dikali 1080 nya dikali 3, nanti ketemu. Itu nanti tinggal ditulis di sini. Aku biasanya pakai itu. Mungkin kalau ikut undangan kita pakai ini ya, konten Instagram ya.
Oke, udah terlihat. Sudah Mas, sudah. Oke. Kita review dari yang atas dulu ya. Nah, ini ada beranda. Untuk beranda kita berarti ketika kita ngeklik ini akan kembali ke halaman utama. Terus untuk file sendiri, ini kayak keterangan file yang kita gunakan atau yang halaman yang sedang kita gunakan. Ini ada 1080 pixel. Ini ukuran Instagram ya, atau 1x1. Cuman kalau dalam ukuran pixel berarti 1080. Nah, ini judulnya ini paling atas bisa kita ubah, misal mau kita ubah. Nah, ini juga bisa untuk tampilkan penggaris. Contohnya ya. Jadi di sini ada penggarisnya yang bagian atas sama kiri. Cuma kalau aku secara pribadi jarang gunain ini. Mungkin kalau semisal teman-teman ingin gunain yang tadinya aku bilang satu row, itu kan nggak ada garisnya sama sekali tuh. Nah, otomatis teman-teman harus buat garisnya secara manual. Tapi biasanya kalau ketika teman-teman udah terbiasa itu nanti biasanya udah dapat feel-nya, perkiraan kotaknya itu seberapa. Nah, tambahan marginnya. Nah, ini untuk buat salinan berarti nanti di home atau di beranda itu nanti bakalan ada dua jenis yang sama, jadi salinannya. Ini untuk unduh berarti diunduh, terus bantuan. Ini untuk ubah ukuran. Jadi untuk ubah ukuran sendiri itu, semisal kita udah desain ukurannya 1080. Nah, ternyata di pesanannya itu bukan ukuran 1080, kita selalu ukuran. Nah, kita nggak perlu yang namanya desain ulang dari awal. Kita cukup pilih ubah ukuran ini. Cuman kalau aku nggak bisa ngasih contoh ya, karena punya aku nggak pro. Jadi tinggal ini diubah, terus tinggal di sini nanti ada langsung mulai klik sini. Itu ya. Ataupun kalau semisal punya teman-teman itu sama kayak punya aku, Canva gratis, itu teman-teman bisa balik ke beranda ini, terus pilih desain khusus, terus tentuin ukuran yang sama. Terus ini untuk unduh ya, jadi semisal ketika udah desain contoh, kita masukin gambar ini. Ini kan udah gambar. Terus teman-teman pengen ngilangin ini, itu bisa pakai, yang pertama bisa pakai backspace. Terus yang kedua itu bisa pakai delete. Terus yang ketiga bisa pakai ini, undo, ataupun yang keempat, semisal males harus ngeklik ke sini ya, itu bisa pakai Ctrl Z. Jadi hampir sama kayak penggunaan di Microsoft Word ataupun di CorelDRAW atau AI. Jadi untuk kontrol-kontrolnya hampir sama. Ctrl Z itu untuk undo ataupun repeat, ngulangin. Terus Ctrl C itu bisa untuk copy, Ctrl V itu bisa pakai untuk paste. Terus, nah ini, sini kan ada aku nih, Ahmad Kufri, itu selaku editor utamanya.
itu teman-teman bisa menambahkan yang aku bilang tadi, misal teman-teman pengen minta bantuan teman kita bisa pakai yang pertama itu email. Jadi kita minta email teman kita, nah itu kita tinggal ketik di sini, terus tinggal ditambahkan. Jadi nanti otomatis akan masuk notifikasi ke email teman kita. Nah nanti teman kita tinggal ngeklik link di email yang masuk. Ataupun yang kedua, cara kedua itu bisa pakai ini, yang berbagi tautan dibatasi. Jadi bisa pilih yang punya tautan, terus kita pilih bisa edit. Nah, untuk yang bisa edit ini, berarti nanti untuk semua orang yang punya link kita atau tautan ini, bakal bisa untuk edit. Atau misalnya ini berkomentar. Ini berarti cuma bisa ngasih komentar, nggak bisa ngedit. Kalau yang lihat, berarti cuma bisa ngelihat proses kita ngedit, tapi nggak bisa untuk berkomentar ataupun ngedit di halaman kerja utama kita. Tuh. Contohnya nih ya, misal saling tautan. Ini teman-teman bisa diakses. Nanti bakalan masuk ke halaman ini secara langsung. Nanti waktu ngeklik link tersebut, nanti teman-teman bakalan dapat pilihan tetap melanjutkan di halaman tersebut ataupun teman-teman nyalin terlebih dahulu. Jadi nanti bakalan beda ya antara ketika teman-teman langsung mengerjakan di situ sama mengerjakan di salinan. Kalau semisal, nah ini udah pada masukan. Semisal teman-teman ngerjain di salinan, nanti yang di halaman utama punya teman kita ataupun punya kita itu bakalan nggak berubah sama sekali karena yang diedit itu yang di salinan. Oke, terus ini ada statistik. Kalau ini aku kurang statistik, berarti ini yang ya kurang lebih kayak Instagram ya, total audience, terus kolaborator, berarti ini yang kolaborasi dengan kita. Tuh, terus untuk di sini ada bagikan. Untuk bagikan, ini nanti ada beberapa pilihan. Ada unduh, bagikan sosial media, mencetak desain Anda, dan lainnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, ketika teman-teman emang penyimpanan HP-nya penuh, itu bisa pakai ini langsung. Misalnya emang kebutuhannya itu untuk di Instagram ya. Jadi bisa langsung ke Instagram pribadi, diklik. Nah, ini karena di laptop ya. Biasanya kalau di HP itu nanti langsung masuk ke pilihan. Jadi ada apa namanya? Ada pilihan story sama feed Instagram ataupun Reels. Tuh. Untuk bagian sosial media ini hampir sama aja ya. Untuk ke Twitter, TikTok, cara penggunanya hampir sama kayak ke Instagram. Tuh. Terus untuk unduh, nah ini kalau semisal teman-teman pakainya yang gratis, itu kalau aku lebih nyaranin ke PNG karena kualitasnya lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada bedanya antara PNG sama JPG kalau di sini ya. Cuman bedanya di kualitas. Kalau di tempat lain itu kan biasanya ada bedanya itu kalau PNG itu background-nya hilang. Jadi bisa ditempel di mana aja. Kalau di Canva itu enggak. Jadi background-nya tetap ada. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait yang di sebelah kiri ini. Yang pertama, template. Untuk template, udah jelas ya. Ini template yang disediakan oleh Canva. Jadi kalau untuk saran dari aku, semisal untuk awal-awal pertama kali mendesain itu mungkin aku saranin untuk menggunakan template. Cuman bukan template itu kita gunain secara keseluruhan. Jadi tetap kita edit. Ada yang beberapa kita hilangin, ada yang beberapa kita tambahin. Jadi nggak pure template dari Canva. Soalnya bakalan kelihatan jelas ya antara yang pakai template Canva sama yang enggak. Apalagi yang emang benar-benar sering gunain Canva. Tuh. Nah, terus yang kedua, ini ada elemen. Nah, untuk elemen sendiri, itu nanti ada garis dan bentuk. Untuk garis dan bentuk ini, ya contohnya macam-macam.
ada ini, ada lingkaran, ada oval, segi 5, bintang, dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman kreasiin sekreatif mungkin untuk disambung-sambungkan. Karena basic dari desain sendiri itu kan bergabungan yang tadi kan, menggabungkan beberapa elemen, terus membentuk suatu bentuk yang emang enak dilihat. Terus ini grafis ini ada logo, ada macam-macam. Ada gradasi, terus misalnya teman-teman ingin pakai warna gradasi. Nah ini contoh ya. Jadi nggak semua di gradasi itu ada yang warnanya bisa diubah, ada yang enggak. Contoh yang nggak bisa diubah ini bisa diubah. Oh, kalau sekarang udah bisa diubah semua berarti. Nah, kalau dulu itu cuma beberapa doang yang bisa diubah warnanya untuk gradasi sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main gradasi warna, itu bisa pakai gradasi atau di sini tulis aja gradient. Nah, ini bakalan muncul banyak banget. Nah, sekali lagi kalau aku kenapa nyari pakai Pro, karena bakalan banyak hal yang menarik ya kita temuin kalau semisal kita semakin banyak pakai Canva. Semakin lama kita pakai Canva, kita bakalan nemuin sesuatu yang menarik-menarik dan bakalan pengen pakai Pro karena misalnya kita nggak pakai Pro, kita bakalan kena watermark kayak gini. Ini kan ada Canva-nya. Dan ini nggak bisa dihilangin, hanya bisa diminimalisir. Dan kalau misal minimalisir itu, kalau dari aku biasanya cuma pakai warna hitam sama putih. Udah itu doang. Dua warna itu yang bisa diminimalisir. Kalau misal kayak gradient tadi itu nggak bisa. Bakalan tetap kebaca. Nah, terus ada yang namanya rekomendasi ajaib. Nah, rekomendasi ajaib ini itu semisal kita memilih salah satu elemen, itu bakalan muncul rekomendasi ajaib yang sejenis. Contoh ya, untuk sepak bola. Nah, ini tadi aku cuma klik yang ini ya, yang gambar bola. Nah, nanti bakalan muncul rekomendasi ajaib. Nah, rekomendasi ajaib ini elemen-elemen yang tipe sama elemen yang kita klik tadi. Nah, ini. Jadi kayak istilahnya rekomendasi ajaib itu elemen pendukung yang bisa kita gunakan. Dan ini masih ada background, table, bingkai. Ini bingkai untuk misal kita mau masukkan foto. Oh, sorry, ada bingkainya aja. Nah, ini untuk yang bingkai. Nah, itu untuk terkait elemen. Terus yang ketiga ini ada unggahan. Untuk unggahan sendiri, itu teman-teman bisa yang tadi, misal ada elemen yang di Canva itu kita cari nggak ada, kita bisa pakai PNG, terus kita upload di sini di unggahan. Ataupun semisal kita ingin membuat video lewat Canva. Jadi kalau sekarang Canva itu bisa buat untuk editing video. Kita nanti bisa pilih video terus kita upload. Ataupun semisal audio. Kan kalau di Canva itu ada beberapa audio itu kayak lagu yang tersedia. Cuman sama kayak tadi konsepnya, nggak semuanya itu gratis. Jadi ada yang beberapa itu banyak malahan yang harus Canva itu menggunakan Pro. Nah, terus yang keempat ini ada teks. Nah, untuk teks itu banyak banget ya kalau di Canva. Contohnya. Nah, teman-teman bisa milih di sini. Nah, ini kan ada banyak nih pilihan.
Ini bisa teman-teman explore sebanyak mungkin karena emang jumlahnya itu banyak banget. Nah, kita beralih ke font dulu ya sebelum ke bawahnya. Nah, untuk font, ketika kita mengklik font, nah ini akan muncul pilihan-pilihan baru. Di sini nanti ada ukuran font. Jadi kita bisa ada 3 cara nih untuk mengubah ukuran font. Yang pertama kita tulis manual. Untuk tulis manual tuh gini. Jadi kita tinggal klik tengahnya, terus tulis ukuran font yang kita mau. Misal 60. Terus tinggal diklik enter. Udah deh, jadi kecil. Yang kedua, itu teman-teman bisa pakai plus sama minus. Semisal ragu-ragu untuk besar kecilnya ukuran font tersebut. Nah, itu bisa pakai ini. Ataupun teman-teman bisa langsung tarik di ujung kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Ini ya contohnya. Bisa ditarik. Habis itu di sini nanti ada pilihan ini untuk ini sama kayak di Microsoft Word untuk warna. Nanti bakal ada pilihan warna. Nah, ini pilihan warna yang di sini ada 3 bagian ya, atau 4. Yang pertama warna dokumen. Warna dokumen ini warna utama yang kita pakai. Jadi kalau warna yang kita pakai ini bakalan ada warna ungunya di tepinya. Nah, sebesar kita mau ubah, itu bisa kita ubah pakai ini. Jadi kita bisa nentuin secara bebas. Atau kita bisa nulis kode. Contoh, ini warnanya ungu. Ataupun warna kode-kode yang lain. Nah, tadi kan aku minta untuk warna dan kontras itu, teman-teman misalnya mau terlalu bisa main warna, itu bisa menggunakan color palette. Nah, di color palette itu nanti bakalan ada yang namanya kode-kode kode-kode kayak gini, kode-kode warna. Itu bisa tersedia. Ada yang beberapa tersedia sama ada beberapa yang enggak. Cuman kebanyakan sih tersedia. Atau ini pakai tint. Jadi kalau tint, kita klik tint ya. Terus nanti kita bisa geser, pilih atau warna mana. Pokoknya selama kita bisa milih yang ada di layar laptop kita. Misal klik ini, berubah. Contoh lagi, misal warna ini bakalan berubah. Jadi selama yang ada di layar laptop kita. Itu yang blok yang pertama ya. Terus untuk blok yang kedua, warna yang kedua, itu terkait yang kit merek yang tadi, yang di beranda yang sebelumnya, yang sebelah kiri yang bawah sendiri, itu kan ada tambahan kit merek. Nah, itu teman-teman bisa juga namanya lewat sini. Jadi misal teman-teman nemuin color palette yang menurut teman-teman suka, bisa ditambahin di sini. Nah, sedangkan warna foto, ini foto yang kita masukin ke dalam lembar kerja kita, itu bakalan diubah warnanya itu bakalan diambil menjadi color palette di bagian sini, sebelah kiri. Nah, untuk warna standar, ini warna standar biasa ya. Kalau aku biasanya pakai warna standar, pertama pakai warna standar, terus itu baru aku ubah ke sini. Terus aku sesuaiin. Kalau cara paling mudah kalau untuk aku sendiri ya, kalau untuk di Canva gratis. Nah, terus yang kedua ini ada bold. Untuk bold sendiri itu nggak semua font itu bisa di bold, karena biasanya itu udah bawaan dari fontnya itu udah bold, jadi nggak bisa di bold lagi. Contoh ya, kita pakai Mali. Nah, untuk Mali ini kan nih, kalau untuk Mali dia kan bawaannya bukan bold ya. Nah, itu kita bisa ditebalkan pakai ini yang bentuk B, atau misal teman-teman pakai Ctrl B, itu sama. Jadi hampir sama kayak di Microsoft Word. Untuk ini
Garis miring juga sama, pakai Ctrl I juga bisa. Untuk underline juga sama, pakai Ctrl U atau ngeklik langsung yang gambar U ini. Terus ini ada perataan. Jadi semisal teman-teman mau pakai rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri bisa pakai ini. Terus ini selanjutnya ada pilihan. Jadi pilihan titik, angka, itu ya. Terus ini ada jarak. Untuk jarak sendiri itu jarak huruf itu berarti jarak antar huruf. Contohnya ya, ini kan tadi 0. Kita buat 197. Nah ini kan yang berubah jarak hurufnya ya, bukan jarak apa namanya? Bukan jarak space antara yang baris ke-1 sama baris kedua. Tapi kalau semisal kita yang ubah jarak baris, berarti yang berubah bakalan baris pertama sama baris kedua. Ini kan jadi tambah longgar kan. Nah itu fungsinya. Terus kalau untuk efek ini yang tadi aku bilang, teman-teman bisa pakai banyak efek ya di sini. Bisa bayangan, bisa timbul, bisa flash, bisa echo dan yang lainnya. Itu dikreasin sekreatif mungkin teman-teman. Nah, terus di sini ada animasi. Jadi ini contoh semisal kita mau buat apa namanya videografi di Canva, itu bisa pakai ini. Nah, ini bisa pilih keduanya saat masuk, saat keluar. Cuman kalau dari aku pribadi belum pernah pakai apa namanya video di Canva karena emang lebih fokus ke desain grafis daripada ke videografi. Ini contoh sama suntik, nanti bakalan berubah. Nah, nanti otomatis secara langsung di sini bakal berubah. Tadi kan ketika kita pilih animasinya itu nggak ada ya, eksaminasi. Nah di sini kan nggak ada pilihan kayak tambahan live video. Jadi fungsinya itu di sini untuk mereview hasilnya. Contoh nih, nah ini bakalan muncul reviewnya. Tuh. Terus ini ada titik 3. Titik 3 ini jadi semisal teman-teman udah nulis banyak paragraf, terus ternyata diminta untuk buat tulisannya itu hurufnya sama, harus huruf besar semua. Nah, teman-teman nggak perlu ngulang untuk mengetik dari awal, tinggal pilih ini. Bakal berubah kan? Sorry, kelihatan. Nah, contohnya ini. Ini ya, jadi bisa teman-teman pilih. Sebenarnya hampir sama kayak Microsoft Word untuk apa namanya lambang-lambangnya. Jadi bakalan asing lah. Terus ini untuk posisi. Nah untuk posisi ini untuk istilahnya itu mengubah urutan layer kalau di AI ya. Jadi ini kan kalau di sini istilahnya kalau font ini paling atas, layer paling atas atau layer 1. Nah di sini layer 2, ini layer 3 yang halaman kerja. Nah, misalnya kita fontnya mau ubah di bawah layer 2 atau di gambar di bawah foto ini. Kita nggak perlu terus menghapus ini terus masukin ulang, itu nggak perlu. Jadi kita tinggal ngeklik font, terus posisi, tinggal pilih mundur. Atau kalau ke belakang itu berarti paling belakang sendiri. Jadi kalau mundur berarti mundur 1 layer, kalau untuk maju 1 layer, kalau untuk ke depan berarti paling depan untuk maju ke layer pertama. Nah, misalnya ini fotonya yang kita majuin, jadi ini tinggal maju aja. Otomatis hilang kan tadi fontnya. Tuh. Terus di sini ada transparansi font. Mau seberapa tebal font yang kita gunakan atau terlihat jelas, mau seberapa terlihat jelas. Tuh untuk
ini masuk tautan carian, ini aku kurang paham ya, karena belum pernah pakai. Kalau ini untuk menambah duplikat. Jadi kan di sini ada tambah halaman. Kalau cuma tambah halaman, ini bakalan halaman kosong. Tapi semisal kita ingin buat beberapa desain yang sama cuma berbeda elemennya, terus kita males harus masukin satu-satu, kita bisa pilih duplikat di sini atau pakai yang di sini. Contoh kita pilih sih ya duplikat. Nah ini bakalan ada dua yang sama. Jadi teman-teman nggak perlu mendesain dari ulang masukin, cukup tinggal apa namanya menghapus beberapa elemen terus tinggal ambil beberapa elemen. Terus di sini bakalan ada apa namanya? Nah di sini ada kunci ya. Kalau kunci latar belakang ini, semisal kita kunci, sini bakalan nggak bisa kita hapus. Kita delete nggak bisa. Coba kalau teman-teman yang join di Canva, coba pencet delete atau backspace atau hapus. Itu nggak bakalan bisa karena dikunci. Kecuali kalau teman-teman buka kunciannya dulu, nah itu baru bisa. Sama halnya ketika itu untuk font ataupun ketika untuk foto, teman-teman pilih ini kunci. Nah ini nggak bakalan bisa digerakin kemanapun. Jadi istilahnya udah dikunci, bakalan pakem, nggak bisa kemana-mana. Jadi fungsinya itu kalau misal teman-teman udah masukin banyak elemen nih, itu kan otomatis ketika kita salah klik satu aja, terus kegeser, nah itu kan kita harus balikin. Nah itu caranya biar klik terus sudah kegeser, itu teman-teman bisa dikunci terlebih dahulu, baru menambahkan elemen-elemen selanjutnya. Terus kita balik lagi ke ini yang sebelah kiri, itu nanti ada audio. Audio sama kayak yang tadi yang aku bilang, teman-teman bisa masukin lagu yang teman-teman suka atau yang mau dipakai, atau pakai pilihan yang apa namanya udah tersedia di Canva. Cuman kebanyakan kalau untuk di Canva itu untuk lagu-lagu yang bagus itu harus pakai Pro. Nah untuk latar belakang ini sama latar belakang yang mau kita gunakan. Jadi latar belakang ini. Pro. Nanti bakal berubah latar belakangnya doang. Atau misal teman-teman mau pakai latar belakang kertas, terus aja kertas. Atau pakai bahasa Inggris. Sama aja sih. Tuh. Nah, itu untuk terkait penggunaan aplikasi Canva. Nah, Oke. Nah ini salah satu beberapa hasil yang aku buat ya di Canva. Ini ada di Instagram, juga di KAN Jogja atau komunitas Akasu Jogja. Canva ini. Sini ada apa namanya poster cenderung layang, ada sertifikat, ada ini berita acara, ada kalau itu kayak memperingati hari ibu kita Kartini. Terus ini ada apa namanya poster acara. Terus ini ada kayak undangan invitation halal bihalal. Terima kasih. Teman-teman misal mau yang bisa lewat Instagram. Mungkin itu ya yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih Mas Mufli ya telah menyampaikan apa namanya materi, kemudian tadi dilanjutkan dengan tutorial menggunakan Canva tadi. Mungkin selanjutnya dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Oh ya teman-teman, mengingatkan juga
ada link apa namanya absensi ya, absensi bisa diisi ya sambil apa namanya jalan juga ini. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand. Kalau mungkin belum bisa on mic ya, bisa di kolom chat juga. Saya Mas Hanan, kalau boleh. Oh iya, silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman dari UNY. Saya ingin bertanya pada Mas Mufli selaku pemateri. Saya ingin bertanya terkait selera aja, Mas. Kan selera orang itu berbeda-beda ya, Mas Mufli. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya desain kita, pilihan-pilihan kita itu baik untuk terlihat secara umum, baik untuk terlihat oleh penonton ataupun orang-orang yang akan kita berikan, yang kita peruntukkan desain itu, seperti itu, Mas Mufli. Oke, mungkin langsung dijawab aja ya Mas. Iya, pertanyaannya. Oke, untuk terkait selera ya, kalau dari aku pribadi, kalau untuk waktu awal-awal aku desain ya, itu pertama sering-sering lihat hasil desain dari apa namanya univ-univ lain. Jadi kita perbanyak explore melalui, biasanya kan ada tuh Instagram organisasi-organisasi atau rumah-rumah dari kampus-kampus lain ataupun dari kampus internal kita. Nah, itu kita bisa lihat model-model desainnya itu seperti apa. Kayak tata letaknya, terus sama ukurannya, ataupun ruang kosongnya seberapa, itu bisa kita lihat. Terus yang kedua kita bisa cari-cari tuh lewat Pinterest yang tadi aku lihat. Nah, itu di situ kan ada banyak banget tuh contoh-contoh desain-desain feed Instagram, desain-desain poster, itu kita bisa lihat di situ. Jadi kalau untuk pertama kali kita memulai, itu kalau dari aku, pertama kita amati. Nah, yang kedua kita tiru, terus yang ketiga itu modifikasi. Karena kalau cuma sampai ditiru doang, itu bakal kena plagiatisme ya. Nah, sedangkan kalau kita udah modifikasi itu kita nggak akan kena plagiat. Itu kalau dari aku untuk terkait selera. Dan semisal apa namanya ragu-ragu untuk mengekspos pertama kali, itu kita bisa minta pendapat ke teman-teman kita terlebih dahulu. Jadi kayak kita nggak membuat satu desain doang, jadi misal kita membuat 3 desain nih, dengan cuma mengubah beberapa elemen doang. Nah, itu kita minta pendapat teman kita, kira-kira yang lebih enak itu yang mana. Nah, dari situ bakalan menimbulkan suatu kebiasaan yang kita dalam desain. Nah, itu nanti bakalan membentuk style kita sendiri. Kalau dari aku itu. Oke, mungkin dari Mas Fatur Rahman apakah terjawab? Terima kasih, Mas Mufli. Mas MC sangat terjawab. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya dari Mas Randy. Apakah ada teknik untuk memilih warna dalam keterpaduan satu poster? Sebaiknya satu poster ada berapa warna gitu. Oke, untuk terkait poster ya, kalau dari aku pribadi, gunain seminimalisir itu nggak terlalu banyak warna. Paling banyak ya 4 atau 5 warna. Biasanya kalau banyak warna itu lebih ke arah sertifikat ya, kalau aku lihat-lihat. Cuman kalau untuk terkait poster itu, 4 warna itu menurut aku udah banyak banget. Kecuali emang elemen-elemen kecil, itu nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau yang elemen-elemen besar, saya maksudnya misal ada lengkungan besar, terus garis yang memang panjang, itu kalau dari aku sendiri itu 4 warna udah termasuk banyak banget. Gitu. Kalau untuk tekniknya dalam memilih warna sendiri, itu yang pertama kita bisa apa namanya, semisal kita mengikuti tema
untuk tema alam. Nah, tema alam berarti itu lebih ke arah hijau-hijauan ataupun warna langit, warna biru. Kita bisa menggunakan warna itu sebagai warna dasar. Terus untuk warna pendukungnya, berarti kita nggak boleh warna yang memberikan warna mati di dalam desain tersebut. Jadi semisal nih kita pakai background-nya warna biru muda, terus kita cuman tingkatin biru muda tapi yang lebih atasnya sedikit atau lebih ke biru tua dikit, itu kan bakalan mati. Nah, kalau bisa mungkin itu untuk elemennya itu warnanya itu nggak terlalu mirip dengan warna background. Kalau untuk aku kayak gitu. Ataupun semisal dari teman-teman udah punya warna dasarnya nih, warna dasar alamnya hijau ataupun biru. Nah, terus teman-teman bisa cari di color palette. Jadi yang color palette-nya itu nanti ada warna biru ataupun warna hijau. Nah, itu teman-teman bisa pakai palette tersebut. Kalau dari aku itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Randy, apakah terjawab? Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada satu lagi ya di kolom chat ya. Dari Mas Fadil, izin bertanya Kak, tips menggunakan font yang sesuai dengan desain yang dibuat. Mungkin itu jenis font ya. Oke, untuk desain font ya, yang pertama kita tahu dulu desain itu dikonsumsi untuk siapa. Itu yang pertama. Nah, ketika kita tahu desain itu dikonsumsi untuk siapa, kita bakal bisa memilih font yang enak untuk digunakan. Misalnya untuk misal poster konser itu kan desainnya ditujukan untuk anak-anak muda. Nah, itu biasanya kalau desain poster musik ataupun poster film itu kebanyakan mereka lebih pakai font-font yang lebih luas. Jadi bukan yang font-font yang kaku. Nah, kalau semisal kita mengarahnya lebih ke umum, semisal poster kajian ataupun poster pelatihan desain kayak gini, itu bakalan lebih ke font-font yang emang lebih digunakan secara umum. Jadi kayak lebih tegas, nggak begitu luas banget. Mungkin kalau balik lagi ke hierarki font tadi ya, kalau semisal kita menggunakan font dalam satu desain, itu kita bisa menggunakan 4. Dengan contoh semisal Open Sans. Open Sans itu kan termasuk font yang tebal ya, tebal terus sama tegas. Nah, kita bisa menggunakan turunan font Open Sans itu untuk isi kita. Contohnya semisal Open Sans Light ataupun Open Sans Classic, itu bisa kita gunakan sebagai isinya. Jadi tetap ada hierarkinya. Ataupun kalau semisal teman-teman nggak mau pakai yang turunannya dari font judul tersebut, teman-teman bisa pakai yang fontnya nggak terlalu jauh dengan font judul tersebut. Jadi nggak terlalu begitu terlihat kontras. Kalau dari aku itu untuk penggunaan font. Oke, dari Mas Fadil sudah terjawab. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu ini. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Oke, belum ada ya. Mungkin saya sendiri juga mau nanya. Mungkin ini ya. Kalau Mas Mufli sendiri biasanya tuh desainnya pakai Canva doang atau mungkin pakai Corel atau mungkin Photoshop dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau untuk bantuannya ya berarti. Kalau semisal aku lebih ke ini sih, lebih sering pakai Canva. Cuman kalau ada beberapa elemen, karena aku pakai yang gratis ya,
itu beberapa elemen yang nggak bisa aku cari di PNG Wing ataupun yang lainnya, itu biasanya aku buat elemen sendiri di ini aplikasi Autodesk Sketchbook. Itu aplikasi di HP. Nah, itu biasanya pakai itu karena saya kalau Autodesk Sketchbook itu kan hampir sama kayak prinsipnya hampir sama kayak Corel, kayak AI. Cuman bedanya itu kalau di HP itu kan kita pakai touchscreen, jadi kayak lebih luas bikinnya. Dan kalau pakai Corel kan, kalau kita nggak punya apa namanya, apa sih, aku lupa namanya. Pokoknya yang buat digital drawing itu kan harus pakai mouse, dan itu lebih susah. Dan faktor juga udah lama nggak pakai Corel sama AI, jadi aku lebih prefer ke pakai ini sih, Autodesk Sketchbook itu untuk bantuannya. Mungkin itu sih. Dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Iya, kalau dari Mas Mufli itu berarti fokusnya ke ini ya Mas, desain grafis gitu ya. Kalau misalnya editing video gitu juga ini nggak? Nah, kalau untuk editing video aku malah nggak terlalu fokus ke situ sih. Misalnya kalau aku kan sekarang ikutnya di ini ya, komunitas. Jadi kalau di komunitas itu PDD-nya dibagi lagi. Jadi masuk ke desain grafis, videografi, sama content planner. Jadi emang benar-benar dipisah. Jadi kalau aku lebih ke fokusnya di desain grafis terus. Oke, oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, ada dua ya. Dari join. Izin bertanya step cara kunci elemen tadi bagaimana ya? Oh, yang kunci tadi masih yang di Canva tadi. Kuncinya mungkin ya. Bikin screen ya. Oke, oke. Ini ya. Pertama, kita pilih elemen. Nah, terus yang kedua kita pilih elemen yang mau kita gunain. Contoh ini ya, bola. Misalnya kita boleh taruh sini sudut. Nah, terus kan kalau misal kita mau ngedit tambahan nih, aku ambil asal aja. Terus kita mau ngedit sini. Terus kita nggak sengaja nih pencet ini. So, otomatis kok ubah ya kalau geser dikit. Nah, untuk kuncinya itu cukup kita klik elemennya. Terus nanti di sini ada pilihan paling atas. Ada edit gambar, pangkas, balik, dan sebagainya. Yang paling ujung itu kan ada hapus, duplikat, sama kunci. Nanti tinggal dikunci. Udah. Gitu doang. Misal kita mau buka, berarti kita harus mengklik elemennya terlebih dahulu, baru kita buka kunci. Nah, itu. Oke, mungkin dari yang tadi yang tanya itu saya join ya. Udah jelas belum? Udah terjawab mungkin? Atau ada yang tanyakan kembali? Oke. Oh ya, ini ada satu lagi nih. Dari Mbak Amalia Diah Permata. Kak, boleh nggak contohin satu role untuk feed Instagram secara simple aja? Pakai Canva gitu. Gimana, Mas? Oh, screen ya. Ya, share screen lagi.
buat desain baru ya, buat desain. Nah, di sini kan nanti waktu teman-teman buat apa, semisal satu roll ya, kalau satu roll itu kan berarti nggak ada ukuran di bawaan Canva, jadi kita harus buat ukuran sendiri. Nah, itu teman-teman bisa pertama ngeklik buat desain, terus di sini nanti paling bawah, ketutupan. Di paling bawah nanti ada ukuran khusus, mengedit video, mengedit foto, sama import file. Nah, teman-teman bisa pilih ukuran khusus. Nah, ukuran khusus untuk lebarnya sendiri itu kan berarti lebarnya itu kan berarti 3 kalinya ya. Karena satu roll pan itu 3 kalinya ukuran feet biasa. Itu berarti kan 1080 dikali 3 kan berarti 3240. Untuk tingginya berarti sama 1080. Keputusan baru. Nah, untuk menentukan apa namanya proporsinya setiap satu feet dalam satu row ini, itu ada 2 cara. Untuk cara yang pertama, ini pakai filling. Dulu nanti kita pakai garisnya. Terus teman-teman duplikat, bisa pakai Ctrl C terus Ctrl V atau pakai ini ya, duplikat. Kalau bisa pakai Ctrl C terus Ctrl V. Nah, kira-kira segini kalau untuk 1 feet, 1 feet, 1 feet. Nah, nanti teman-teman bisa kunci dulu. Biar nanti waktu ngedit itu nggak kesulitan. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kalau untuk cara yang kedua, kalau misal teman-teman ragu-ragu dengan feelingnya, teman-teman bisa pakai ini, pakai editan feed Instagram yang udah teman-teman edit, terus teman-teman masukin ke sini, terus ditaruh di pojokan, tinggal diperbesar. Besarnya jangan ini ya, jangan dari samping terus baru ke sini ya, tapi langsung dari samping sini, tinggal ditarik. Soalnya kalau sebenarnya teman-teman ngubahnya dari samping terus ke atas ke bawah, itu bakalan mengubah ukuran aslinya. Ya. Terus tinggal teman-teman copy paste atau teman-teman garis dulu. Tetap sama, tetap pakai garis. Ini cuma nentuin garis apa namanya tiap fitnya. Udah kan, tinggal di copy. Ini taruh di bawah. Ya, pilih posisi. Bisa di copy lagi. Nah, udah jadi. Ini tinggal dihapus. Tinggal kunci. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah selesai editnya nih dalam satu row, nanti bisa dihapus garisnya. Terus nanti motongnya, untuk motong biar jadi satu feet, itu teman-teman bisa motong di photo grid kalau di HP ya. Kalau di apa namanya di laptop aku kurang tahu. Cuman kalau aku biasanya kalau motong di HP, jadi bisa pakai aplikasi photo grid. Kalau untuk terkait satu row. Itu ya, jadi ada 2 cara, bisa pakai filling, bisa yang keduanya itu teman-teman pakai feed Instagram yang udah jadi terus dimasukin, baru dikasih garis-garis. Di crop dulu. Kalau aku saranin jangan di crop sih, di ini aja, dipotong di aplikasi. Soalnya takutnya nanti kualitasnya bisa lebih turun daripada yang dipotong di aplikasi. Dan kalau
di crop itu kurang tepat juga biasanya. Autogrid namanya. Bentar. Aku tulis ya. Itu dicari di Play Store ada. Oke, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu sih. Masih ada waktu ya. Oke, mungkin kalau belum ada ya, teman. Mungkin kalau dari teman-teman memang ada pertanyaan lagi nanti ya. Mungkin di waktu desain atau pas kapan gitu ya, pas ada kebingungan gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lewat DM ya. Tadi udah ada Instagramnya juga dari Mas Mufli. Lewat DM juga bisa gitu. Oke, cukup ya teman-teman. Udah ada yang tanya lagi. Kita langsung beranjak ke sesi selanjutnya yaitu closing statement dari Mas Mufli ya. Dari Mas Mufli ada closing statement mungkin. Oke, untuk proses assessment dari aku, kalau misal teman-teman emang benar-benar fokus di desain grafis, itu jangan pernah berhenti untuk nyoba ya. Karena kalau cuma nyoba sekali, itu nggak bakalan puas. Itu yang pertama. Yang kedua, bakalan apa ya? Yang namanya awal itu pasti jujur itu pasti jelek, nggak mungkin bagus. Karena yang bagus itu emang harus melalui proses-proses yang banyak. Jadi nggak mungkin teman-teman sekali pakai Canva itu langsung jago atau langsung otomatis bagus. Itu benar-benar mustahil. Kecuali emang sebelum pakai Canva teman-teman udah pernah mendesain di aplikasi desain yang lainnya. Itu beda cerita ya. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman baru pertama kali mendesain grafis, pertama kali menggunakan aplikasi desain grafis, itu perlu yang namanya pengulangan berkali-kali untuk dapat feel-nya, untuk dapat apa namanya habit-nya, dan untuk dapat pengalamannya. Itu kalau dari aku. Oke, ya mungkin ada yang tanya nama Instagramnya. Yang Mufli Hans ini ya. Nah itu. Oke, oke. Oke, langsung ini aja ya, beranjak kalau acara selanjutnya itu sesi dokumentasi. Mungkin dari teman-teman yang bisa on cam gitu ya. Yang bisa on cam, bisa mematikan ya kameranya sesi dokumentasi ini. Yang on cam cuma berdua ini. Jadi masih ditunggu ya teman untuk on cam nih. Ada lagi yang mau on cam? Oke, ada lagi? Enggak, belum ada, mungkin langsung saja ya.
Oke, cuma ada satu slide ya teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya dari saya selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada siang hari ini. Mungkin dari tunggu nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait desain-desain dan lain sebagainya gitu ya, bisa ditanyakan ke Mas Muflik lewat Instagram ya, lewat DM. Mungkin itu saja dari kami. Kami tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hanafi selaku MC pamit diri ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.